Rizky Bilar tak sudi dan geram disamakan dengan armor toreador soal KDRT. Rizky Bilar geram ketika kasus KDRT yang dilakukan oleh Armor terhadap istrinya Cut Intan Nabila disamakan dengan permasalahan rumah tangganya pada 2022 lalu. Membalas cuitan di sebuah akun X, Rizky Bilar menegaskan bahwa permasalahannya 2 tahun lalu tidak ada kesamaan dengan armor toreador. Lesti part 2, kalau nggak tahu kejadian sebenarnya nggak usah sok tahu loh. Kalau berdasarkan laporan doang, tegas sang aktor. Rizky Bilar pun menyamakan posisinya dengan tersangka dugaan pembunuhan Vina Cirebon, Peggy. Ayah dari satu anak itu juga mengatakan bahwa polisi tidak memiliki bukti tindak KDRT-nya terhadap Lesti Kejora. Pagi juga ditetapkan tersangka. By the way, gue doang kasus KDRT yang sampai sekarang bukti di TKP tidak benar-benar ada, pungkasnya kesal. Pada 2022 lalu, Rizky Bilar sempat tersandung kasus KDRT. Ia dituding melakukan kekerasan terhadap Lesti Kejora hingga dilaporkan ke polisi. Setelah dijadikan tersangka, mendadak Lesti Kejora mencabut laporannya, sehingga Rizky Bilar tidak jadi menjalani sidang dan dibui. Sementara itu, akun @bacottetangga mencuitkan kasus Cut Intan Nabila dengan point of view dari netizen. Cut Intan dirumarkan bakal menarik laporan netizen. Wah, Lesti part 2 ini. Beredar kabar bahwa Cut Intan Nabila diduga bakal mencabut laporan terkait kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan suaminya Armor Toreador. Hal itu diungkap oleh Santio Adanisworo lewat akun Cantio Denis yang mana Cut Intan Nabila diduga akan kembali rujuk dengan Armor Toreador. Netizen sekalian, ada kemungkinan yang mungkin cukup besar. Setelah ini Cut Intan akan menarik laporan dan rujuk kembali dengan suaminya, cuitnya. Baru ini memang heboh di media sosial dan beredarnya video kekerasan dalam rumah tangga yang menimpa selebgram dan mantan atlet Anggar Cut Intan Nabila. Dalam video tersebut, suami Cut Intan Armor Toreador terlihat melakukan tindakan kekerasan yang sangat brutal. Ia memukul, memiting, bahkan sampai melukai anak mereka yang masih bayi. Video itu cepat menjadi viral dan menuai kecaman luas dari netizen yang mengutuk perbuatan keji tersebut. Kasus itu mengingatkan banyak orang pada insiden serupa yang terjadi beberapa waktu lalu. Sebelumnya, pada tahun 2022, publik sempat dihebohkan dengan kabar KDRT yang dilakukan oleh Rizky Bilar terhadap istrinya Lesti Kejora. Kasus Rizky dan Lesti itu menjadi perhatian utama setelah Lesti menduga suaminya berselingkuh. Ketika Lesti meminta untuk diantar pulang ke rumah orang tuanya, Rizky justru diduga bereaksi dengan penuh emosi. Seperti yang diungkapkan oleh Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Endra Julpan, terlapor emosi dan melakukan berusaha mendorong korban dan membanting korban ke kasur, ujarnya kepada wartawan. Kekerasan itu diduga tidak hanya terjadi sekali. Pada pagi harinya, Lesti kembali menjadi korban. Rizky menarik tangannya menuju kamar mandi dan membantingnya ke lantai. Julpan menambahkan, menarik tangan korban ke arah kamar mandi dan membanting korban ke lantai dan berulang kali sehingga tangan kanan dan kiri, leher dan tubuhnya merasa sakit. Setelah mengalami kekerasan tersebut, Lesti akhirnya memutuskan untuk melapor ke polisi. Pada malam hari yang sama, sekitar pukul 10, Lesti mendatangi markas Polres Metro Jakarta Selatan dan melaporkan suaminya atas dugaan KDRT. Kasus yang menimpa Cut Intan dan Lesti Kejora menambah daftar panjang kejadian KDRT yang terjadi di Indonesia. Hal ini memperlihatkan betapa rentannya perempuan dalam menghadapi kekerasan, bahkan dalam rumah tangga yang seharusnya menjadi tempat paling aman bagi mereka. Namun penting untuk dicatat bahwa setiap kasus KDRT memiliki latar belakang yang berbeda. Dalam kasus Rizky Bilar dan Lesti Kejora, dugaan KDRT dipicu oleh kecurigaan Lesti terhadap perselingkuhan suaminya. Sedangkan dalam kasus Cut Intan Nabila, motif kekerasan yang dilakukan Armor Toreador masih belum sepenuhnya terungkap. Meski demikian, kedua kasus itu menegaskan perlunya dukungan yang kuat bagi para korban KDRT. Kisah tragis Cut Intan Nabila dan Lesti Kejora itu harus menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa KDRT tidak boleh ditoleransi dalam bentuk apapun.
Para pelaku harus mendapatkan hukuman yang setimpal, sementara para korban harus mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan untuk pulih dan melanjutkan hidup mereka. Kini perhatian publik tertuju pada langkah hukum yang akan diambil oleh dalam kasus Cut Intan Nabila. Akankah keadilan ditegakkan seperti halnya pada kasus Rizky Bilar? Semoga keadilan benar-benar dapat dirasakan oleh semua korban KDRT di Indonesia.